Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Senang sekali berjumpa dengan kalian semua siswa-siswi kelas 10 MA Ibtidaul Falah. Ini adalah pembelajaran PPKN kita dari rumah yang ke-9. Oke, kali ini kita akan mempelajari hubungan pemerintah pusat dan daerah. Ini adalah bagian pertama dari bab ini. Untuk mendukung pembelajaran ini, kalian bisa mempelajari buku kalian halaman 61 sampai 67. Oke. Kali ini kita akan fokus pada 3 hal berikut: desentralisasi dan otonomi daerah, kedudukan dan peran pemerintah pusat dan daerah. Kita semuanya adalah Indonesia dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ya, betul. Indonesia adalah negara yang luas sekali. Negara yang kondisi geografisnya berbeda-beda. Kondisi rakyatnya juga berbeda-beda. Nah, faktor yang berbeda-beda dan beraneka ragam itu berpotensi memunculkan berbagai permasalahan karena semuanya punya karakteristik tersendiri. Nah, untuk tetap menjaga keutuhan negara kita, bagaimana? Nah, di sini peran penting pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mampu bersinergi adalah sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dan untuk membangun potensi daerah. Untuk apa? Karena mewujudkan Indonesia yang maju itu diawali dengan mewujudkan kemajuan daerah-daerah di seluruh pelosok negeri. Oke, maka lahirlah konsep desentralisasi dan otonomi daerah. Ini bagian pertama, kita akan membahas otonomi daerah. Otonomi daerah itu keleluasaan dalam bentuk hak, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab yang diemban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerahnya sendiri sesuai keadaan dan kemampuan daerahnya, tentu tanpa melalaikan bahwa kita adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah itu ditujukan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan daerah harus disesuaikan dengan memperhatikan potensi dan kehasan daerah masing-masing. Berikut adalah tujuan otonomi daerah. Selain untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, juga untuk mendorong pemberdayaan masyarakat dan mewujudkan keadilan dan pemerataan bagi seluruh rakyat dan seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Next, asas pelaksanaan otonomi daerah. Ada 3 asas: asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Asas desentralisasi adalah pelimpahan beberapa urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Enggak semuanya ya, beberapa urusan. Kedua, asas dekonsentrasi, pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom sebagai wakil dari pemerintah pusat di daerah. Jadi pemerintah daerah adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. 3, tugas pembantuan, yakni penugasan untuk melaksanakan tugas tertentu dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Oke, nah, ini adalah foto-foto aktivitas sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ini situasi ketika presiden melantik para kepala daerah. Lalu ini foto bersama presiden dengan para gubernur ketika rapat konsolidasi untuk mengeratkan dan membangun visi misi yang sama antara pemerintah pusat dan daerah supaya selaras, seias kata. Hal ini sangat dibutuhkan untuk membangun Indonesia yang maju. Oke, next, masuk ke bagian kedua, kedudukan antara pemerintah pusat. Pemerintah pusat punya fungsinya tersendiri. Ada 3 fungsi di dalamnya. 1, fungsi pelayanan, yaitu memberikan pelayanan kebutuhan masyarakat seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan tanpa diskriminasi dan dengan memberikan kualitas yang setara bagi semuanya, semua lapisan masyarakat. Kedua, fungsi pengaturan. Pemerintah
berfungsi untuk mengatur apa? Menyediakan infrastruktur ekonomi, menjaga stabilitas ekonomi, menjembatani konflik, menjaga kompetisi yang sehat, dan lain sebagainya. 3, fungsi pemberdayaan. Pemerintah menjadi fasilitator dan motivator bagi pertumbuhan, perkembangan, kemandirian, dan produktivitas masyarakat. Jadi, dalam otonomi daerah itu, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya yang telah diatur dalam undang-undang, kecuali urusan pemerintah yang telah ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Kalau udah urusannya pemerintah pusat, pemerintah daerah nggak usah ngurusi, gitu maksudnya. Apa sih urusannya pemerintah pusat? Misalnya politik luar negeri, pertahanan keamanan, justisi, moneter fiskal, ini bidang keuangan, agama, dan norma. Kewenangan selain urusan itu, ini juga kewenangan pemerintah pusat, merencanakan pengendalian pembangunan secara makro, mengurusi dana perimbangan daerah, mengatur sistem administrasi negara, mendayagunakan sumber daya strategis, serta konservasi dan standarisasi nasional. Ini semua adalah urusan pemerintah pusat. Nah, lalu pemerintah daerahnya apa dong urusannya? Nah, mari kita bahas. Sebelum ke sana, jadi yang namanya daerah otonom, kewenangan otonomi daerah itu ada yang ngurusi. Yang ngurusi siapa? Yang ngurusi atau pemegang kewenangan otonomi daerah itu adalah kepala daerah dan DPRD, tergantung levelnya masing-masing. Di level provinsi, kepala daerahnya gubernur, DPRD provinsi. Dua pihak inilah yang memegang kendali kewenangan pelaksanaan otonomi daerah. Begitu juga di level kabupaten dan kota. Nah, kepala daerah ini gubernur, bupati, wali kota, semuanya bertanggung jawab pada seluruh warganya. Juga harus memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat serta kepada DPRD di wilayah masing-masing. Nah, oke, kewenangan Pemda dan kabupaten kota tuh ngapain? Ini adalah jawabannya. Merencanakan pembangunan di daerahnya, mengurusi tata ruang, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Makanya Pemda tuh punya yang namanya Satpol PP, menyediakan sarana prasarana umum, membangun jalan, membangun gedung, dan fasilitas lainnya. Menangani bidang kesehatan melalui UPT kesehatan puskesmas dan rumah sakit umum daerah, serta urusan-urusan lainnya. Oke. Ini juga kewajiban pemerintah daerah. Oke. Lah, contohnya apa sih yang realnya? Ini realnya. Contoh bidang kewenangan Pemda di bidang ekonomi adalah menyelenggarakan kegiatan ekonomi di pasar ini, memberikan fasilitas gedung, kebersihannya, berhak memungut retribusi, dan lain sebagainya. Di bidang pendidikan, menyelenggarakan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Di bidang kesehatan, Pemda punya RSUD, punya puskesmas di kecamatan-kecamatan. Nah, ini contoh nyatanya dari otonomi daerah dan desentralisasi. Oke, itulah bagian pertama dari bab ini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.